Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Budi Minsatur Sarjana Hukum. Sering sekali orang datang di kantor, mereka merasa panik karena mereka merasa diancam. Seperti ini, kalau kamu tidak bayar hutang, saya akan melaporkan kamu di polisi. Pertanyaannya adalah, apakah memang orang yang cuma gara-gara telat bayar hutang, ada sengketa kontrak, kemudian bisa dipenjarakan? Secara prinsip hukum atau secara prinsip dasarnya tidak bisa. Hukum kita melindungi dengan sangat tegas. Di dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia dijelaskan bahwa tidak seorang pun boleh dipidana hanya karena ketidakmampuannya membayar hutang. Saya kasih contoh. Ada seseorang yang sudah menunggak membayar hutang hingga bertahun-tahun. Tapi setelah dibuktikan, ternyata dia gagal bayar karena usahanya hancur. Hal ini disebabkan karena adanya pergeseran ekonomi, disebabkan karena usahanya diambang krisis, ataupun terancam bangkrut. Yang mana hal tersebut berada di luar kendalinya. Dia tidak punya niat untuk menipu, tapi murni keadaan yang memaksa sehingga dia tidak mampu memenuhi apa yang diperjanjikan di dalam kontraknya. Dalam hukum, ini masuk ranah perdata. Tepatnya diatur dalam pasal 1243 tentang uang prestasi. Nah, apa yang menjadi solusinya? Gugat ke pengadilan negeri untuk dimintai sita jaminan atau ganti rugi, bukan dilapor ke kantor polisi. Tapi tunggu dulu, tidak semua uang prestasi itu atau gagal bayar utang itu kemudian itu masuk ke dalam ranah pidana. Di sini ada garis tipis, di mana urusan perdata ini bisa berubah menjadi kasus pidana dan bikin Anda menjadi tersangka. Kuncinya di mana? Ada pada niat jahat atau mens rea. Jika suatu tindakan yang sudah direncanakan dari awal terbukti ada niat jahat, laporannya menjadi atau bisa berubah menjadi tindak pidana penipuan ataukah tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur di dalam pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nomor 1 tahun 2023. Contohnya, Anda diajak kerjasama, diminta transfer uang, tapi ternyata proyek yang dijanjikan itu fiktif. Dokumennya direkayasa, dan uangnya dipakai untuk kepentingan pribadi. Ini bukan lagi uang prestasi, ini adalah penipuan. Karena sejak awal hubungan hukum yang dibangun itu didasari dengan rangkaian kebohongan. Mahkamah Agung dalam jurisprudensi nomor 4 tahun 2018 menegaskan, jika sebuah perjanjian dibuat dengan itikat baik dan lalu gagal dilaksanakan, itu adalah perkara perdata. Namun, jika sejak awal sebuah hubungan hukum yang didasari dengan niat jahat dan tipu muslihat, maka dapat menjadi pidana penipuan. Tidak semua janji yang tidak ditepati adalah penipuan. Hukum pidana menghukum kebohongan yang sejak awal dibangun
direncanakan, sedangkan uang prestasi adalah sengketa tentang pelaksanaan perjanjian. Karena itu, sebelum melapor ke polisi, pastikan ini ingkar janji atau memang penipuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.